Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan tidak terasa ya, bahwa kepengurusan PSSI di bawah pimpinan atau ketua umum yang terpilih, Pak Erick Thohir, sudah genap 1 tahun per 16 Februari kemarin. Dan dalam 1 tahun itu ada banyak hal, banyak kenangan ya yang dilalui oleh Pak Erick, prestasi atau boleh dikatakan sejarah yang dibuat oleh kepengurusan Pak Erick Thohir ini. Artinya kalau boleh bisa dibilang di sini, beliau ini agak bertangan dingin ketika menukangi PSSI menggantikan Iwan Bule ketika pada Februari tahun lalu terpilih. Dan baru saja terpilih, begitu lama kita menunggu prestasi sepak bola di ajang SEA Games yang 32 tahun ya setelah di Manila kita meraih prestasi merebut medali emas, tidak pernah terjadi. Dan baru ketika di tangan Pak Erick menjadi ketua di bawah pimpinan pelatih Indra Safri, Rizky Ridho dan kawan-kawan merebut medali emas setelah mengalahkan Thailand di babak final secara dramatis. Luar biasa, pasti teman-teman juga sudah tahu bagaimana jalannya pertandingan tersebut, diwarnai dengan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Ya, kartu merah yang diberikan oleh wasit, ya ada perkelahian yang berlangsung. Ini tensi tinggi sekali. Tapi apapun itu menunggu begitu lama dan akhirnya medali emas di cabang sepak bola yang kita rindukan itu terjadi. Dalam rentetan itu pula kita sebenarnya akan menjadi tuan rumah untuk pegelaran Piala Dunia U20. Sayang hanya beberapa bulan kemudian batal. Ya, tetapi Pak Erick tidak berhenti sampai di situ. Kerja keras, upayanya untuk bisa menaikkan pamor Indonesia di mata dunia tidak berhenti, dan dia menghentikan itu setelah lobi-lobi tingkat tinggi yang terjadi dengan pimpinan dari FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional di bawah pimpinan Gianni Infantino. Akhirnya kita diberikan kesempatan untuk menggelar Piala Dunia U17, dan kita tahu bersama itu dilalui dengan baik, sukses. Kita sebagai tuan rumah ya, dan ini suatu prestasi juga yang diakui, dipuji oleh Gianni Infantino. Bahkan kemarin ketika Erick menyelesaikan 1 tahun ya pada 16 Februari kemarin, Gianni Infantino secara khusus memberikan ucapan selamat ya kepada Pak Erick ya, sebagai pimpinan tertinggi di sepak bola Indonesia. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Sebelumnya kita tahu bersama bahwa tim U23 kita itu sukses di Stadion Manahan Solo. Bagaimana kita bisa mengalahkan Taiwan, Turkmenistan di sana. Bahkan kita tidak kebobolan dalam 2 pertandingan untuk bisa lolos. Pertama kali dalam sejarah U23 kita, bahwa Sintayong itu melaju ke putaran final di Qatar, yang nantinya pada tanggal 15 April sampai 3 Mei yang akan datang, kita akan bertarung di Qatar. Ya. Jika semua pemain yang diharapkan itu, termasuk pemain abroad yang bermain di luar negeri, dan klub-klub mengizinkan mereka bisa bermain di U23, saya pikir kita bisa mendulang prestasi yang baik sesuai dengan target Pak Erick dan juga dengan STY, masuk ke babak 8 besar. Karena di Qatar nanti kita itu tergabung di grup A, ya ada tuan rumah Qatar, di sana ada Yordania dan Australia. Bahkan di pertandingan pertama pun tanggal 15 itu kita sudah berhadapan dengan tuan rumah Qatar. Tidak main-main, kita tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Tapi dengan catatan tentunya harus dengan pemain yang top, Justin Hutner dan kawan-kawan, Elkan Bagot, ya Ivar Jenner, Rafael Stoic, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, jika semua ada, termasuk Rizky Ridho, saya pikir kita bisa membuat yang terbaik. Dengan lolosnya Indonesia di U23 ini sudah sejarah di era kepengurusan Pak Erick. Jadi ini bagus. Kemudian kita lihat di pagelaran Piala Asia yang baru berlangsung kemarin, ya Januari kemarin, bagaimana tim senior kita di bawah STY itu melaju keluar dari fase grup untuk pertama kali dalam sejarah, maju ke babak 16 besar. Selama ini kita tidak pernah ya lolos dari fase grup. Misalnya kalau bicara dari fase grup, memang sebelumnya ada kita bisa langsung ikut, tetapi kita tidak melalui fase grup ya. Sekarang kita lolos ya, apapun yang harus dikatakan orang bisa bilang ada bantuan siapapun, tetapi kita bisa mengalahkan Vietnam setelah 8 tahun kita tidak bisa mengalahkan Vietnam. Nanti di Qatar kemarin kita bisa mengalahkan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Ya, kita bisa mencetak gol dalam setiap pertandingan di fase grup. Memang kalah 3-1 dari Irak. Kemudian kalah 3-1 juga dari Jepang. Kita sudah berada di 16 besar. Ini suatu prestasi di era kepengurusan PSSI bersama dengan Pak Erick Thohir yang hanya 1 tahun. Ya.
Nah, bagaimana untuk lanjutan ke depan? Pak Erik tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia terbang tinggi. Bukan saja bicara di ASEAN, tapi dia ingin untuk bisa berbicara di level Asia. Karena target yang paling utama kan selain di Piala Asia itu lolos di Piala Dunia. Tapi untuk bisa mencapai ke sana harus ada pemain-pemain yang bagus. Ya, tim kita harus kuat. Makanya proyek naturalisasi ini terus digaungkan oleh Pak Erik, terus ditambah terus pemain-pemain sehingga kalau kita punya satu tim yang kuat, ya ini tidak diragukan lagi, ya untuk kita bisa berprestasi. Jadi beliau tidak tanggung-tanggung untuk membawa tim Indonesia ini terbang tinggi di level Asia. Jadi kita tahu bersama, Justin Hubner sudah dinaturalisasi, Jai Isyas bahkan sudah dinaturalisasi. Nah, nanti berikut ada Tom Haya dan Ragnar Ortmangun, termasuk dengan Nathan Cho. Jika ini semua ada, ini bagus. Bahkan ada dalam bidikan terakhir ada striker yang dia akan ambil biar kita kuat di depan. Ya, kata Pak Erik, kita harus ada satu striker yang bagus. Makanya akan ada pembicaraan-pembicaraan khusus dengan striker tersebut dan dia akan umumkan secara langsung striker itu. Banyak pemain-pemain yang diusulkan, ada Ilyas Alhab juga, ya. Tapi tergantung dari STY untuk bisa mengambil pemain ini atau tidak. Banyak juga yang mengusulkan ada lagi Jerry Dalbert. Seandainya semua ini ada bersama dengan tim kita, saya rasa ya oke banget tim kita ini ya untuk bermain. Jadi kedalaman skuad kita itu akan terjaga. Bukan saja kuat dalam starting 11, tapi STY masih punya pemain-pemain yang ada di bench yang setiap saat dalam pergantian pemain itu sama level kualitasnya. Ini yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai di starting 11 bagus, begitu keluar yang masuk ini jomplang. Makanya harus ada. Baik yang ada di dalam lapangan di starting 11 pertama dan di cadangan itu semua siap dan punya kualitas yang sangat bagus. Jadi memang pemikiran-pemikiran visi dari Pak Erik ini luar biasa kalau bisa dikatakan bahwa beliau hanya punya satu tujuan utama, yaitu melihat Indonesia ini berprestasi. Ya, sehingga ini menyenangkan bagi rakyat Indonesia penggemar sepak bola kita bahwa hanya dengan prestasi ini bahwa sepak bola kita akan dikenal. Di samping itu, dia juga ya Pak Ketua Umum ini tetap akan memperhatikan pembinaan usia dini. Sepak bola wanita itu tetap dalam gagasan dia. Kan baru 1 tahun. Mungkin di tahun kedua dia akan berpikir bagaimana bergulirnya sepak bola wanita ini. Sudah mengambil pelatih dari Jepang, Nishino, untuk bisa menangani tim nasional kita. Kemudian usia dini akan lebih diperhatikan. Ya, ada kedepannya lagi selain pembinaan usia dini, bagaimana ada kompetisi usia muda. Setiap klub masih punya pemain-pemain muda U21 atau U19. Itu kan sedang dalam pemikiran beliau. Kompetisi Liga 1 ini harus lebih baik untuk bisa menjadikan yang terbaik di ASEAN itu ke depan. Dia untuk bisa membuat semua ini baik di Liga 1. Karena di sini kan nantinya akan menelurkan pemain-pemain hebat. STY juga sudah bilang kalau kita tidak perbaiki liga kita ya akan sulit. Makanya ini menjadi fokus concern bagi Pak Erick Thohir untuk membenahi Liga 1. Dalam rangka juga ke sana ada VAR. Ya, sehingga tidak ada perdebatan keributan yang terjadi ya di lapangan. Kalau ada VAR ini lebih bagus. Akan dikembangkan bermain untuk diterapkan di Liga 1. Jadi itu visi Pak Erik ke depan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana tim nasional kita kuat. Ya, baik di U23, di tim senior dan juga di tim U20 kita. Jadi di level U17 dia ingin di semua jenjang ini berjalan dengan baik. Ya, makanya harus ada database mungkin sekitar 140-150 pemain tuh. Database itu ada di U17, di U19, mungkin U20. Ya, atau U23 sampai senior, sehingga ini kalau banyak pemain yang ada, tinggal gampang untuk mencoba untuk bisa masuk di tim nasional. Jadi banyak ya ide gagasan-gagasan dari beliau untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kita mensupport aja. Kita tunggu ya. Kita berharap bahwa semua akan baik-baik saja, berjalan dengan bagus. Memasuki tahun kedua ini, karena Pak Erik masih panjang, masih sampai 2027, sehingga ada yang kita bisa dapatkan tentunya. Orang yang ingin melihat STY kapan dapat piala ya tunggu. Pasti mungkin ya. Siapa tahu pada tahun ini atau tahun depan kita bisa merebut ya mungkin piala AFF yang dikatakan ini piala Ciki ya, tapi Pak Erik nggak pusing sampai di sana. Pak Erik bisa melihat bahwa kita harus bisa berbicara di Asia. Untuk di Piala Asia depan, kalau dengan kualitas pemain yang oke, mantap. Sambil membidik untuk bisa lolos Piala Dunia. Sekarang yang paling dekat adalah bagaimana mengatasi fitnah dalam 2 pertandingan. Jika kita berhasil mendapatkan poin penuh atau katakan 4 poin di sana dan memaksimalkan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni yang akan datang, ya kesempatan untuk lolos ke putaran ketiga pra-Piala Dunia ini sangat terbuka. Dan itu jangan dibidik oleh Pak Erik juga dengan memotivasi semua pemain, ya, memotivasi semua official STY sambil menunggu tentunya kontrak baru dengan STY. Kita akan lihat perkembangan ke depan. Oke?
Sampai di sini saya berbicara dengan kepengurusan Pak Erik yang sudah 1 tahun, yang tidak terasa ini, dan memasuki tahun kedua nantinya. Semoga di tahun kedua ada hal yang fantastis, prestasi yang akan ditorehkan oleh tim nasional kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.